Duh, susah banget jadi mahasiswa baru. Udah sebulan, masih aja telat. Loh, kamu kenapa bisa telat? Aku tuh nggak telat, Rin. Aku cuma nggak tepat waktu aja. Hai guys, Hai. itu kaos kakimu ya Allah Dava. Kamu tuh udah mahasiswa, harusnya bisa lebih disiplin lagi dong. Kenapa bisa kayak gitu? Lah, iya ya. Yang kanan hitam, yang kiri abu-abu. Ini bukan selen sih, ini namanya simbol keberagaman. Astagfirullah. Selamat pagi teman-teman. Pagi Kak. Duh, Dava lagi. Jangan bilang kamu terlambat lagi ya. Dari zaman ospek sampai sekarang, kenapa sih kamu masih aja terlambat? Sebenarnya kamu tuh pengennya apa sih? Kok terlambat terus? Sebenarnya Kak, alasan aku terlambat itu sebenarnya aku ini nggak mau kuliah Kak. Cuman kalau aku nggak kuliah, nanti mama aku marah. Gitu. Dava, seharusnya kamu tuh punya tujuan kuliah biar gak sampai terlambat kayak gini. Bersyukurlah kamu tuh masih ada kesempatan buat kuliah. Coba yang lain. Iya Kak. Kuliah rasanya menakutkan sekali. Tapi bener yang dibilang sama Kak Rona. Bahkan ini tuh baru permulaan. Semester 1 harusnya dimulai dengan strategi yang matang untuk menjalani ke depannya. Oh, Mika, ini apa-apaan? Target IPK 3,8. Apa ini organisasi, jadi ketua organisasi di tahun kedua. Yang terakhir publikasi jurnal nasional di tahun ketiga. Kamu ini mau kuliah atau mau jadi Power Ranger sih? ini tuh namanya manajemen masa depan. Tapi bukannya ini terlalu berat ya? Enggak, ini tuh namanya disiplin. Gak boleh terlalu santai kayak kalian. Santai gini tuh juga bukan nggak punya masa depan ye. Kan aku ini cuma ngikutin hidup aja step by step. Step by step sampai telat 15 menit tiap hari. Udah dong, jangan ribut. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Nah, baik teman-teman, sebelumnya selamat datang di perkuliahan mata kuliah Psikologi dan Pendidikan. Nah, sebelumnya di sini Ibu izin untuk mereview ya materi minggu lalu, yaitu kita sudah membahas terkait adaptasi perkuliahan. Nah, untuk minggu ini agendanya saya akan memberikan kesempatan pada kalian semua untuk sedikit curhat terkait struggle yang kalian rasakan pada saat perkuliahan. Nah, sebelumnya nih Ibu izin bertanya, bagaimana setelah sebulan kalian kuliah, apakah terdapat masalah? Ibu, akhir-akhir ini chaos, banyak sekali penugasan yang harus kami kerjakan. Bu, saya mau tanya, wajar nggak ya kalau udah berjalan 1 bulan tapi saya masih terlambat? Wah, banyak sekali guys struggle yang kalian rasakan. Baik teman-teman, kalau begitu langsung saja yuk kita mulai sesi curhat akademik. Nah, dimulai dulu secara satu-satu ya, silahkan Karin. Saya masih kesulitan beradaptasi, Bu. Saya takut salah, takut gak punya teman, takut gak bisa mengikuti pembelajaran, dan masih banyak ketakutan yang lain, Bu. Baik, saya mengerti Karin. Bagus, kamu sudah jujur. Baik, selanjutnya Dava, bagaimana? Kalau saya itu
sering terlambat Bu, sampai juga sering kelupaan barang-barang, sampai-sampai ya sering telat. Saya tebak kamu pasti tadi lupa bawa botol minum. Iya Bu, saya minum dari galon di depan dari Bu. Ya ampun, Java. Baik, selanjutnya Mika. Kalau saya ingin memaksimalkan semua target saya, Bu. Tapi semakin saya kejar kesempurnaan, saya semakin stres. Dan sejujurnya, saya tidak bisa fokus kalau ada orang yang tidak serius. Mika, kamu itu nggak tahu perjuanganku bangun tiap hari kan? Aku telat tuh nggak sengaja, bukan karena aku sengaja. Dava memang ceroboh, tapi dia mau berusaha kok. Kamu juga terlalu takut. Beda kampus itu keras. Kalau kamu lembek, kamu yang bakal tinggal. Hey, stop! Saya memanggil kalian di sini untuk tidak saling menjatuhkan ya, melainkan sebaliknya saya ingin kalian itu saling bertukar cerita tentang apa yang kalian alami selama perkuliahan 1 bulan kebelakang ini. Aduh teman-teman, kalian ini baru mulai kuliah tapi sudah merasa bahwa dunia ini mengejar kalian. Nah sekarang saya akan membahas suatu materi terkait kuliah, perjalanan, kan, perlombaan. Nah teman-teman, jadi kuliah itu sebenarnya adalah perjalanan, bukan perlombaan. Jadi di sini kalian itu berhak bingung, berhak salah, dan berhak belajar pelan-pelan. Baik Karin, kamu di sini itu tidak perlu terburu-buru untuk mencari teman yang baik. Karena apa? Karena mencari teman yang sefrekuensi itu membutuhkan waktu yang sedikit lama. Kemudian Dava, kamu di sini harus mengatur ritme alur hidupmu. Santai boleh, kacau jangan. Kemudian Mika, kamu harus ingat bahwa kamu manusia, bukan robot. Jadi tentukan target sesuai dengan kemampuan saja. Baik teman-teman, di sini saya ingin kalian jujur, apa sih sebetulnya yang kalian lakukan di dunia kampus ini? Saya takut tidak cukup pintar. Kalau saya takut kecewain orang tua. Kalau saya sih Bu, saya takut orang lain itu lebih maju daripada saya. Nah teman-teman, ketakutan itu benar kok, manusiawi. Tetapi ketakutan hanya bisa dikalahkan kalau kalian memberanikan diri melangkah, meskipun langkah itu dimulai dari yang kecil. Maaf Karin, Dava, aku terlalu keras. Aku lupa kalau semua orang punya ritmenya masing-masing. Aku juga minta maaf. Aku terlalu sensitif. Aku juga minta maaf. Harusnya aku lebih bisa disiplin lagi. Baik teman-teman, sekarang saya akan berikan satu tugas kepada kalian, yaitu coba tentukan hal apa yang akan kalian jadikan perubahan dalam minggu ini. Mulai dari Karin. Saya akan mencoba menyapa teman baru, meskipun hanya satu saja. Baik, lalu siapa? Kalau saya akan coba bangun lebih awal dan datang sebelum dosen masuk Bu. Kalau Mika? Kalau saya akan memberi izin diri saya beristirahat dan tidak akan menuntut kesempurnaan lagi, Bu. Nah, sip, itu dia mahasiswa yang siap berkembang. Teman-teman, kalian harus ingat bahwa kuliah di sini bukan soal siapa yang paling cepat, yang paling pintar, atau yang paling aktif, tapi siapa yang paling mau bertumbuh dan berkembang, juga yang pantang menyerah dalam menghadapi
Bu, terima kasih. Sekarang saya jadi lebih siap. Saya juga akan menikmati prosesnya. Saya juga Bu, saya nggak bakal terlambat lagi. Baiklah, saya di sini akan mendukung kalian secara penuh. Tetap semangat dan bawalah perubahan